Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Emil Alestianto Dardak. Beliau merupakan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024 dan saat ini menjabat sebagai the President of Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements. Bapak Emil, the stage is yours. Ini ada kursinya, harus didudukin dulu apa enggak ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof. Aris Marfai, juga Ibu Marsia dari Kemenko Perekonomian, Bapak Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana, Pak Dr. Andi Marmata, seluruh tamu hadirin sekalian saya banggakan, Pak Andita dari Team Policy. Senang sekali bisa melihat dan menjadi bagian dari sebuah forum yang boleh saya katakan very high level, very prominent, bagaimana isu yang selama ini selalu menjadi momok di dalam setiap ikhtiar-ikhtiar pemerintah maupun non-government, itu selalu yang dikeluhkan adalah masalah konsistensi data, termasuk konsistensi data spasial. Dan kalau kita bicara data spasial, maka harus merujuk kepada peta atau map. Nah, oleh karena itu saya sangat antusias pada saat diberi kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari acara ini. Pertama, kapasitas saya saat ini sebagai Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements, organisasi yang berdiri tahun 56 dan mencakup wilayah sampai ke Pakistan, sampai ke Pacific Island, sampai ke Jepang, bahkan sampai Australia. Dan kita memang mewadahi para perencana atau planners, planologi, juga arsitek, juga engineers, juga public policy, dan semua line of discipline untuk membahas mengenai human settlement dan tentunya spasial. Saya juga menjalankan fungsi dalam tugas saya sebagai Wakil Gubernur periode 2019-2024 di Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita sedikit khususnya mengenai pengalaman di Jawa Timur. Mungkin dari panitia sudah bisa menayangkan tayangan yang tadi sudah kami siapkan. Tapi ini menarik perjalanannya juga. Jadi temanya adalah integrasi data spasial tadi menuju Indonesia Emas, itu judul singkatnya. Integrating Spatial Data in Advancing Development menuju ke Indonesia Emas. Gitu. Jadi artinya bagaimana data spasial, sesuatu yang sangat teknis. Ini kan teknis sekali, mengintegrasikan data spasial terus dihubungkan dengan sebuah visi besar, Indonesia Emas. Nah, kalau kita bicara mengenai Indonesia Emas, apa sih artinya? Artinya bahwa Indonesia yang mampu break out dari middle income trap. Indonesia yang mampu menjadi negara maju, yang ada definisi mengenai tingkat income-nya. Apa sih yang membuat kita mungkin tidak bisa ke sana? Tantangan terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan value added, meningkatkan nilai tambah dari perekonomian kita. Sebuah negara pada saat dia mungkin merdeka atau keluar dari konflik-konflik berkepanjangan, maka waktu tersedia untuk membangun, menata kelembagaan, akan terjadi percepatan pertumbuhan. Percepatan pertumbuhan itu terjadi karena masyarakat mulai bisa produktif, sumber daya alam mulai bisa dikelola, maka muncullah fase 1 yang biasanya ditandai oleh sumber daya alam yang lebih optimal dikelola, tapi cukup diekstraksi saja, extractive industries. Pertanian yang dikelola secara primer, dan juga tentunya kebanyakan adalah industri. Nah, tahap kedua adalah industri, di mana industri ini biasanya tumbuh karena dia mengolah sumber daya alam yang dimiliki, dan karena industri ini tumbuh juga karena adanya sumber daya atau sumber daya manusia atau biaya buruh yang rendah. Indonesia sudah masuk kepada tantangan menuju tahap yang ketiga. Kita tidak bisa hanya bergantung kepada sumber daya alam kita tidak bisa hanya bergantung kepada upah murah. Nah, disinilah kemudian maka harus bertransisi menjadi knowledge based economy. Nah, bagaimana knowledge based economy yang merupakan sebuah grand design ekonomi nyambung dengan sebuah hal yang sangat teknis seperti one map policy? Ya jelas satu, karena mewujudkan knowledge based economy harus ditopang oleh ekosistem yang
kondusif. Kalau kita bicara mengenai perkotaan misalnya, kota, Pak Dr. Andi ini pakarnya, kota itu harus dirancang secara optimal agar warganya produktif. Kalau public transportnya nggak jalan, dia nggak akan bisa produktif. Kalau macet dan habis waktu di jalan, dia nggak bisa produktif. Kalau dia tiap berapa bulan sekali mengalami kebanjiran, dia nggak bisa produktif. Nah, disinilah beberapa hal yang berkaitan sekali antara One Map Policy adalah, jadi kalau titik temunya adalah bagaimana membangun ekosistem yang kemudian menjadi sebuah wadah bagi tumbuhnya tadi bibit-bibit Indonesia emas, bibit-bibit SDM berkualitas, bibit-bibit knowledge economy. Salah satunya yang nanti akan sangat related juga misalnya adalah information technology. Bagaimana jejaring ICT itu juga bisa berjalan. Nah, disinilah Jatim Pintar, pelayanan informasi tata ruang Provinsi Jawa Timur. Saya tentu tidak bicara sebagai active government officer, tapi saya cerita pengalaman kita. Ini adalah sebuah media online, sistem informasi tata ruang. Jadi data semua itu diintegrate ke dalam web-based GIS. Nah, web-based GIS ini contoh gambarnya, ini contoh petanya. Memuat informasi dan database online data geospasial, penataan ruang dan peta tematik. Izin Pak Kepala BIG, Ibu Khofifah pada saat menjabat gubernur, itu menugaskan saya untuk ikut mengkoordinir sebuah program yang dinamakan Jatim Big Data. Nah, kita tahu kalau Big Data itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang dilandasi pada semakin cerdasnya tools-tools digital untuk menangkap data, mengharvest data, memanen data. Di salah satu profesi yang katanya akan usang, itu adalah data entry officer. Karena apa? Karena data bisa kita panen dari mana saja. Kalau dulu kita harus pakai checker untuk ngitung berapa kendaraan yang melalui sebuah persimpangan, sekarang cukup memakai video, menggunakan AI berbasis vision, kita bisa tangkap berapa jumlah kendaraan yang lewat misalnya. Jadi banyak sekali kemudian data yang bisa ditarik, data yang bisa kemudian dikonversi menjadi sesuatu yang usable, analyzable lah kalau kata-kata itu ada istilahnya. Data yang bisa dianalisis. Karena apa? Karena dia diekstraksi dengan menggunakan tools yang tersedia. Ada yang mengatakan tools ini namanya crawling. Nah, cita-citanya dulu Pak, kita ingin bagaimana semua data convergent. Nah, salah satu dari unique identification, semua entity punya adalah kalau dikaitkan dengan nomor induk kependudukan, NIK. NIK, jadi kalau kita bicara mengenai misalnya dinas sosial, dia punya warga prasejahtera. Di dinas pendidikan warga ini katakanlah namanya Fulan. Ini adalah wali murid, ya. Di dinas pertanian dia adalah seorang petani. Nah, ini dulu setiap dinas ngetok pintu sendiri-sendiri. Nah, sekarang kemudian kita minta dengan program satu data, Jatim satu data atau big data itu diintegrate. Jadi walaupun big data itu sebenarnya data crawling, kita mulai dari yang paling rudimentary, paling standar sebenarnya. Benahin dulu database-nya. Pada artinya bagaimana kemudian data yang ada dikelola dulu dengan baik. Nah, cita-cita long termnya Pak Kepala BIG adalah kita bisa mulai melakukan geotagging terhadap juga entity atau item-item yang ada sehingga kita bisa melakukan cross tabulasi juga gitu dengan data-data sektoral. Itu cita-cita besarnya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Nah, ini juga ada versi mobilenya dan berbagai macam, ada informasi tata ruangnya, ada progres rencana tata ruang, ada juga informasi penggunaan lahan. Lanjut. Nah, kemudian ini kalau diklik lagi, ini contoh menunya, kita punya 9 layer struktur ruang provinsi. Jadi dia bisa memberikan data mengenai sistem perkotaan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan kereta api, stasiun kereta api, bandar udara, dan lain sebagainya. Sumber mata air. Ini ada 9 layer yang bisa dibuka. Kita bisa pilih mau di-on-kan atau enggak. Nah, harapannya kan, kalau data-data yang sifatnya spasial ini sudah terintegrasi di dalam satu wadah, maka bukan saja kita bisa melakukan, bisa mengakses informasi, mungkin itu bisa dianalisa. Bisa ada tools, analytical tools untuk menganalisa tadi variabel tadi. Ada coinciding nggak antara ini dengan ini misalnya. Atau melakukan simulasi kerawanan bencana. Pada saat bencana, nanti saya akan ke sana, tapi saya ingin cerita sedikit saja. Kerawanan bencana, resources terbatas, dana terbatas, personil terbatas.
Maka titik-titik paling strategis adalah misalnya titik-titik gardu induk misalnya. Kemudian stasiun atau titik-titik infrastruktur. Nah kalau kita melakukan pemetaan maka distribusi atau dispatch-nya bisa menjadi jauh lebih efisien. Gitu. Nah ada juga di sini bukan hanya 9 layer tadi, ada 63 layer yang tersedia di sistem ini. Dan tidak mungkin layer ini tersedia tanpa kerjasama dari instansi terkait. Ada rencana SUTT, saluran udara tegangan tinggi, ada yang SUTET, gardu induk, rute wisata, IPAL, instalasi pengolahan air limbah, persampahan, tempat pembuangan sampah, rencana kawasan strategis ekonomi, kawasan agropolitan, industri, unit lingkungan. Total ada 63 layer, ini bisa dipilih layernya ini sebagai landasan untuk integrasi data spasial. Lanjut. Nah, kita kaitkan dengan PITTI tadi ya, peta indikatif untuk tumpang tindih. Di mana apa saja isunya PITTI ini adalah mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih sesuai PP 23 2021 dan juga 43 2021. Fungsi peta indikatif ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memantau penyelesaian masalah, betul ya Bu Marsia ya? Petanya ini untuk memantau progresnya. Sehingga semakin beres, kita di 2019 47 sudah turun jadi 44% di 2024 ini. Memang kelihatannya kok cuma segitu, tapi itu juga kerjanya gak gampang tuh. Menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, saking kompleksnya. Tapi kalau sudah ada One Map Summit seperti ini, insya Allah akan lebih cepat lagi. Ya. Nah kemudian untuk data updating, One Map Policy ini jadi penting. Kita bisa mengupdate data langsung, satu entity mengupdate data, semua bisa langsung sinkron. Jadi mengupdate datanya harus di satu tempat, kalau enggak kan susah untuk mereplikate perubahan data tadi. Ya, tentu tempat yang paling tepat di tempatnya BIG tadi. Ya, jadi bagaimana mengupdate data secara periodik untuk akurasi dan juga untuk validasi. Dan berbasis tadi juga, kalau terkait peta indikatif ada information systemnya. Yang tidak kalah penting adalah, mohon maaf mungkin jadi terlalu kecil, kolaborasi tadi. Bagaimana lintas kementerian tadi punya collaborative tools. Bagaimana kalau nanti dihack? Ini pertanyaan yang menarik nih, karena apa yang terjadi di pusat data recently, ya tentu harus ada juga cara untuk kemudian punya disaster recovery. Semua bahkan teman-teman startup yang bikin startup tech company itu udah ada sebenarnya ISO-nya mengenai bagaimana melakukan data recovery. Jadi nggak mungkin data itu hanya bergantung pada satu titik, akan ada titik lain untuk restoration pada saat terjadi akses gitu ya. Jadi pada saat ada ransom misalnya, itu bukan untuk bagaimana dapat data kita balik, tapi bagaimana datanya tidak bocor kan gitu. Sehingga data-data yang user sensitive mungkin perlu treatment yang lebih dalam lagi gitu. Tapi kan mahal itu, nah jadi kita bisa mengklasifikasi data yang sebenarnya bocor juga nggak apa-apa gitu kan. Nah itu silakan, nah resources yang lebih ekstra untuk awal adalah untuk data yang user sensitive tadi. Gitu. Nah kemudian analisis, jadi kita sudah tidak lagi, sekarang ada yang orang menyebut istilahnya sudah lagi tidak ada structured query language sekarang, kan dulu kan SQL. Nah kedepannya kan sekarang ini sudah non SQL, sudah jauh lebih memungkinkan variabel yang lintas metriknya berbeda itu bisa di cross analyze gitu dengan menggunakan berbagai macam tools ya. Nah inilah yang memungkinkan kalau itu diintegrate secara digital maka akan sangat mudah untuk melakukan analisanya gitu. Nggak usah gitulah. Sekarang aja dengan menggunakan ChatGPT, saya pagi-pagi foto makanan saya kira-kira kalorinya berapa itu bisa dihitung. Gimana caranya? Itu tools yang dulu unthinkable. Kalau dulu kan kita harus, setiap unitnya harus di ini. Sekarang dari visual dia bisa langsung melakukan konversi. Jadi konversi-konversi agar membuat data dari berbagai sumber menjadi uniform itu bisa dilakukan secara sangat cepat. Ya. Jadi bukan hanya velocity of harvesting data, volume dan variety, tapi juga tadi analytical speednya. Syaratnya satu, harus ada di satu wadah, harus digitize. Nah, pengelolaan data oleh instansi kadang-kadang masih kolonial, belum milenial. Karena apa? Karena masih menggunakan cara-cara yang sangat manual. Padahal sekarang banyak cara yang jauh lebih digitize, lebih digital, lebih efisien. Contoh, saya ambil contoh misalnya di sekolah kita mau dapat data kehadiran. Kita ngambil datanya dengan menggunakan lembar absen. Satu, orang bisa titip absen. Ya, dua ditaruh di rak, ketiga di input ulang, kan susah semua itu. Tapi kalau semua anak itu harus pakai fingerprint ini langsung masuk ke dalam server, selesai, tinggal ditarik. Nah ini proses inilah bagaimana kita kebijakan satu data digabung dengan ini
harapannya kita bisa shifting, bukan hanya tadi unique identification number berdasarkan NIK, tapi berdasarkan geotagging. Sehingga kita bisa mengaitkan antara si fulan dan pohon mana yang kira-kira kalau ambruk akan nimpa rumahnya. Nah, itu bisa secanggih itu kira-kira. Nah, harapannya dengan kita menggunakan one map policy menyelesaikan permasalahan tumpang tindih, perizinan jauh lebih clear. Nanti saya akan cerita masalahnya kenapa kalau tumpang tindih ini masalah dengan perizinan. Penanganan bencana tadi kita bisa langsung melakukan mitigasi. Kita bisa menentukan prioritas. Jadi kalau lagi merencanakan anggaran yang terbatas, skala prioritas itu jadi lebih teknokratik kita bahasnya, bukan selera. Ya nggak bisa lah politik ngilangin selera ya. Gitu. Tapi minimal kita tahu bahwa ruang untuk selera itu adalah sebuah kompromi yang publicly istilah publicly bisa diperdebatkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira gitu. Lalu perencanaan spasial itu sendiri, mau merencanakan bangun di mana, nggak kayak sekarang misalnya penerimaan sekolah negeri pakai sistem zonasi, tapi sebaran sekolahnya itu nggak merata. Jadi anak yang dari lahir itu menderita nggak bisa masuk sekolah negeri karena orang tuanya salah pilih rumah. Iya kan? Kan nggak make sense. Itu. Tapi itu terjadi karena apa? Distribusi itu sudah bisa dilakukan analisanya langsung ya menggunakan analisa secara spasial, digital. Nah kemudian tentunya pelayanan publik. Jadi kalau kita bisa resolve ini, 4 hal ini akan menjadi jauh lebih baik. Nah itu kata kuncinya menuju Indonesia Emas. Kalau perizinan susah, penanganan bencana itu tidak bisa efektif, karena bencana terjadi sangat sering. Ya tentunya dengan berbagai titik dan di berbagai situasi, perencanaan spasialnya berantakan, pelayanan publiknya mandek, mau Indonesia Emas gimana caranya? Jadi ini kelihatannya teknikal tapi krusial. Lanjut. Nah, saya ingin cerita contoh pengalamannya, ketidaksesuaian, misalnya antar tatakan ini nanti ke panitia kalau mau di-share akan diberikan yang mungkin fontnya sudah lebih diperbesar. Jadi mungkin saya kasih judulnya aja dan langsung ke slide berikutnya nanti. Pertama antar tatakan, ada juga yang mirip antar tatakan pola ruang, ada kawasan hutan itu bertubrukan dengan izin yang sudah terbit. Ada isu masalah garis pantai. Ini salah satu kasus yang kita alami di Pasuruan sebagai pilot project. Dan ada peta rencana pola ruang dan peta bidang tanahnya nggak klop. Contohnya, lanjut ke slide berikut. Nah ini, nomor 1, masalah garis pantai. Jadi di tata ruangnya provinsi itu dibilang kawasan mangrove ekosistem laut. Di RDTR, ada RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Sungai Rejoso, itu ada yang ditulisnya sebagai kawasan perikanan, ada yang ditulisnya sebagai kawasan lain. Nah, ini terjadi di satu garis pantai. Jadi RDTR dan RT/RW-nya nggak klop. Yang kedua kasusnya adalah yang gambar peta nomor 2, kawasan hutan versus izin nggak klop. Jadi ada kawasan hutan produksi, tapi di dalamnya ada IUP yang terbit. Ya, ada kawasan resapan air, di dalamnya ada IUP yang terbit. Nah, ini juga yang kita coba resolve. Lalu di Pasuruan nomor 3, itu tanah itu diklaim oleh kota dan diklaim oleh kabupaten. Jadi itu juga menjadi masalah ya. Dan lanjutannya ini yang nomor 4 juga sama, itu adalah masalah garis pantai. Ada juga tadi kalau kita di slide yang sebelumnya kan bicara juga mengenai tatakan pola ruang. Maksudnya misalnya ada kawasan Hankam ya di provinsi punya tapi di kabupaten peruntukannya beda. Nah ini yang terjadi dan kami mengapresiasi Kemenko Perekonomian telah mempercayakan kepada Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur menjadi salah satu pilot project untuk kita menyelesaikan, melakukan penanganan ini dengan mengimplementasikan One Map Policy dan PITTI. Karena One Map-nya adalah cara untuk yang dimanifestasikan PITTI adalah sebuah drawing board yang paling objektif untuk membuat semua pihak duduk bareng dan beresin. Nah saya nggak bisa terlalu lama, maka saya masuk ke slide terakhir, apa saja tantangannya. Pertama, contohnya untuk hak atas tanah. Kita mengapresiasi BPN sekarang sudah punya kan, setiap bidang tanah itu sudah terpetakan secara digital datanya. Nah, ketersediaan data poligon hak atas tanah ini masih perlu kita pastikan dapat. Ini pengalaman teman-teman yang ada di Pemprov Jawa Timur. Untuk mempermudah pengolahan data, formatnya kalau nggak salah .shp. Ya. Nah yang kedua, data perizinan ini kadang-kadang belum merge ke dalam. Nah, ada nggak cara yang paling mudah untuk menarik data perizinan langsung ke spasial?
Saya ingat Pak, Kepala BIG waktu saya Bupati Trenggalek, dan itu sudah lama ya, 2017, 2016. Ada setiap izin harus ada site visit. Dan itulah yang membuat izin jadi lama, biaya saya jadi bengkak. Nah padahal sebenarnya kita bisa melakukan langsung setiap permohonan izin itu bisa site spesifik dengan menggunakan digital mapping. Nah kadang-kadang alasannya, iya Pak tapi yang memohon izin kebingungan, jadi biasanya tetap kita site visit. Ini kan nggak efisien. Nah kalau mereka bisa langsung menentukan koordinat di mana mereka mohon perizinan, di situ bisa langsung dilihat kesesuaian penataan ruangnya, kemudian dengan menggunakan 360 degree camera bisa dilihat rona wilayahnya seperti apa, supaya ada bayangan, ya. Dan kemudian akhirnya data perizinan ini juga langsung geospasial, langsung geotagging. Oh di sebelah sini, pas kita agregasi di titik sini, yang kemudian katakanlah misalnya di Lumajang terjadi erupsi Semeru, kawasan sudah dilakukan simulasi oleh BMKG, oleh vulkanologi, mana saja yang menjadi jalur aliran lahar yang baru karena ada perubahan-perubahan rona-rona wilayahnya. Nah itu kan bisa langsung di overlay juga dengan data-data ini. Oke, berapa izin yang harus kita review lagi, berapa rencana kawasan pemukiman yang harus direview lagi segera, sehingga tidak terjadi masalah baru. Belum mindahin yang lama susah, apalagi kalau nambah lagi yang baru. Nah inilah yang kemudian bisa kita integrasikan. Dan sekali lagi beberapa yang harus kita sinkronkan, misalnya batas wilayah tadi, administrasi. Ini Kemendagri ini bisa ini, ya. Di Jawa Timur aja ijen kita agak konflik antara Bondowoso dengan Banyuwangi misalnya gitu ya. Ya, Gunung Kelut tuh antara Kediri dengan Blitar. Yang kedua adalah kebijakan tunggal garis pantai. Karena itu juga mempengaruhi, apalagi yang namanya garis pantai itu susah dipetain karena berubah terus, betul Pak? Setiap tahun bisa berubah tuh, mangrove, ada sedimentasi, ada estuari dan lain sebagainya, ya. Apalagi kalau misalnya kayak di Sidoarjo itu kan kadang masih dialirin tuh lumpur misalnya. Ya kemudian juga SK kawasan hutan, pemutakhiran data di BPN menggunakan yang bumi.atr.bpn.go.id, dan kita harus menggunakan mekanisme PPT PKH itu tadi secara efektif untuk bisa mengatasi permasalahan pemanfaatan kawasan hutan. Jadi walaupun saya singkat bisa berada di sini, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat pada ibu bapak sekalian. Saya sangat bersyukur bahwa ada sebuah atensi besar dan antusiasme besar dari lintas stakeholder, dan juga penyelenggara memberikan kesempatan pada kami-kami ini yang mungkin bukan tradisional narasumber ya gitu ya, biasanya teknikal, tapi untuk ikut sharing dan menjadi bagian dari ikhtiar ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan tetap berada di atas panggung. Kita akan memberikan tanda apresiasi yang langsung akan diberikan oleh Kepala BIG. Dengan hormat kami mengundang Bapak Aris Marfai. Berkenan Bapak untuk naik ke atas panggung. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat besar sekali untuk mendengar gagasan langsung dari Bapak Emil Darda. Baik, tim dokumentasi boleh ambil posisi, kami silakan. Boleh sambil bersalaman melihat kamera. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin sekalian. Satu kali lagi, izin. 1, 2, 3. Baik, hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Emil Darda.